Soal literasi di Kota Probolinggo, ada sebuah komunitas yang menjadi penyangganya, yaitu komunitas menulis atau komunlis. Meski umur eksistensinya sudah 1 dekade lebih, tetapi pergerakan komunis tidak melemah. Selasa sore 26 Oktober 2021 itu hujan deras disertai sambaran petir baru saja selesai mendera Kota Probolinggo. Jalan aspal masih basah, bau khas tanah terguyur hujan awal tercium kuat. Sore itu Tada Today TV di sebuah kafe untuk berbincang dengan para anggota komunis. Kafe Teras Omah di Jalan Gatot Subroto, Gang 7 Nomor 2, Kelurahan Jati, Kota Probolinggo. Dipilih sebagai tempat bertemu dengan komunis. Suasana kafe itu terasa hangat dengan banyak lampu kuning menyinari. Bangunan kafe tersebut dominan kayu dan tembok warna hitam. Komunis tak mempunyai markas untuk berkumpul. Mereka lebih nyaman berdiskusi sambil nongkrong di kafe atau kedai untuk membahas kegiatan yang akan dilangsungkan. Maklum, terbentuknya komunis memang dari teman main. Tahun 2010, Stebi Julionathan, Yeti Kartika Sari, Sainobi Milkael, dan Ahmad Faiz mendirikan komunitas menulis yang kemudian diakronim menjadi komunis. Walau sudah berusia 11 tahun keberadaannya, tetapi tidak membuat komunis melemah. Bahkan komunitas ini sekarang mempunyai ketua baru yaitu Hari Setiawan. Sore itu saat ditemui Tada Today TV, Hari Setiawan ditemani oleh rekan-rekannya, yaitu Anita Henning Tias sebagai konseptor dan Wahyudi Bahtiar sebagai anggota. Sedang Stebi, salah satu tokoh pendiri komunis, sibuk mengerjakan PowerPoint berjudul artikel populer di sudut lain kafe tersebut. Universitas Negeri Central Connecticut di Amerika Serikat mengadakan survei tentang negara paling melek literasi di dunia. Survei itu mendasarkan jumlah dan ukuran perpustakaan serta pembaca surat kabar yang ada di negara tersebut. Dalam survei itu Indonesia masuk peringkat ke-60 dari 61 negara yang masuk ranking. Keresahan akan minimnya minat baca tulis di masyarakat menjadi motivasi komunis didirikan, terutama untuk masyarakat dan anak muda Probolinggo agar aktif dalam menulis. Menurut Wahyudi Bahtiar, saat itu belum ada kegiatan seru di Probolinggo, tetapi dengan adanya komunis menjadi seru dan minat baca bisa bertambah. Ini juga berangkat dari keresahan dari para founder akan balik ke kampung halaman, tapi kegiatan-kegiatan yang baik lokakarya ataupun bedah buku ataupun diskusi yang lain tuh masih minim kayak gitu. Jadi memprakarsai agar di kota ini juga menjadi lebih asik kayak gitu dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Lebih khususnya untuk meningkatkan minat baca itu. Hari Setiawan menambahkan, dibentuknya komunis tak hanya karena ingin mencetak penulis berbakat, tetapi juga seniman. Menurutnya, komunis juga merangkul banyak bakat di dalamnya. Komunitas menulis ini berdiri sejak tahun 2010. Jadi sampai sekarang terhitung usianya 11 tahun. Ya, jadi motivasinya itu dari keempat founder yang mendirikan komunitas ini ingin di masyarakat Probolinggo, asli putra-putri Probolinggo ini memiliki regenerasi untuk penulis. Ya, jadi untuk seniman juga. Jadi komunitas ini kita awalnya tidak hanya mencetak untuk sebagai penulis, tetapi juga merangkul bakat-bakat yang lain seperti itu. Anita menimpali, tulisan bisa berupa puisi, dan itu bisa menjadi seni yang ditampilkan berupa musikalisasi puisi. Ya, mungkin judulnya memang komunitas menulis, tetapi pada kenyataannya kan yang bergabung bukan hanya yang khusus menulis saja. Bagaimanapun kegiatan menulis kan kita memulainya juga dengan membaca. Nah, itu juga kita juga memprakarsai acara-acara yang berhubungan dengan membaca, menulis, juga pengembangannya. Yang dihasilkan dari menulis kan juga bukan hanya cerita atau novel, tapi juga ada kayak puisi. Nah, puisi itu kan bisa dijadikan seni yang ditampilkan. Itu juga kita jadi kayak musikalisasi puisi dan banyak jenis yang lainnya. Itu juga kita banyak kegiatan yang bergerak di hal-hal seperti itu. Komunis mengadakan kegiatan yang beragam. Salah satunya ialah Komunis Goes to School, yaitu kegiatan mendatangi sekolah-sekolah terdekat untuk menggerakkan literasi. Selain itu ada kegiatan berbagi buku
dan bedah buku hingga ke Gili Ketapang. Bahkan komunitas ini tak tanggung-tanggung mengadakan acara bedah film Ave Mariam di bioskop CGV Wijaya Kusuma, Probolinggo. Sepanjang tahun 2018 dan 2019, Komunis rutin mengadakan bedah buku sebulan sekali. Bahkan saking antusiasnya, kegiatannya bisa sebulan 2 kali. Yang menarik, mereka juga mengundang penulis handal. Di awal-awal berdirinya Komunis, itu kami punya program namanya Komunis Goes to School. Goes to School. Dimulai di 2010, di mana kita datang ke sekolah-sekolah, menggerakkan kegiatan-kegiatan literasi di dalamnya, membaca, menulis, menghasilkan karya. Lalu sempat vakum beberapa tahun, dilanjutkan lagi kami pernah berbagi buku ya, sampai buku ke Pulau Gili Ketapang. Nah, di situ kami pernah berbagi buku, terus juga ada acara sedikit ya, juga berbagi tentang bedah buku seperti itu. Lalu mulai aktif lagi sejak sebelum itu kita pernah bedah film ya. Bedah film kami juga pernah nonton bareng. Iya. Terus habis itu nonton bareng, terus kita juga mulai kegiatan rutin bedah buku selama tahun 2018 sampai 2019. Itu kami sempat rutin 1 kali 1 bulan, bahkan ada yang sebulan 2 kali ya, mendatangkan penulis-penulis pada saat itu kelas A pada masanya. Sampai sekarang kelas ya, A, kelas papan atas ya, semakin meningkat. Salah satunya itu diawali dengan Ryan Julian yang berasal dari Pamekasan, Madura. Lalu juga Nugra, Ziggy, Sabda Armandio, Rizda, Faisal Odang juga begitu. Banyak sekali. Begitu banyak penulis yang telah diundang oleh Komunis, diantaranya ialah Ryan Julian dengan buku Tanjung Kemarau, Dea Anugrah dengan buku Bakat Menggonggong, Ziggy, Jesse, Syah, Zeo, Fiona, Zabriziki dengan buku Semua Ikan di Langit. Daftarnya pun kian bertambah dengan datangnya Sabda Armandio dengan buku 24 Jam bersama Gaspar, Rizda Nurwidia dengan buku Igor Sebuah Kisah Cinta yang Anjing, dan Faisal Odang dengan buku Raymond Carver Terkubur Mie Instan di Iowa. Hari Setiawan menilai penulis muda Abinaya Gina Jamela sebagai penulis yang saat itu masih SD, tetapi karyanya sudah diakui Kemendikbudristek. Selain itu, tamu istimewa lainnya adalah Profesor Djoko Saryono dari Universitas Negeri Malang dengan buku Literasi Epicentrum, Kemajuan Kebudayaan dan Peradaban. Istimewanya itu kita mengundang Abinaya ya. Iya, jadi beliau itu adalah penulis yang masih pada waktu itu masih SD. Tetapi karyanya sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan ya waktu itu. Sudah menulis puisi, satu buku puisi ketika dia masih kelas 2 SD. Iya. Gitu. Sampai sekarang juga masih aktif ya, sebagai penulis muda. Profesor Djoko Saryono pernah salah satu profesor di bidang perpustakaan ya. Uniknya, Komunis tak hanya fokus dengan kegiatannya, tetapi juga merangkul komunitas lainnya. Komunis memberikan ruang pada anak muda yang berkarya. Kalau misalnya masih satu aliran ya kita bisa. Karena kan kita tadi sudah bilang bahwa Komunis ini pada acaranya nggak hanya menulis tapi merangkul komunitas-komunitas lain. Ya, komunitas Probolinggo banyak yang. Iya, parkur juga pernah. Jadi di setiap kami bedah buku itu selalu mengajak juga komunitas lain yang mungkin bisa. Kalau misalnya masih satu aliran ya kita bisa bedah bersama ilmunya secara literasi. Kalau misalnya kayak tadi parkur di mana menulis dan di mana literasinya gitu. Itu ya kita memperkenalkan juga karena kan kebanyakan yang menghadiri acara itu juga kan anak-anak SMA ya. Jadi menarik ya. Untuk menarik, jadi memberikan tempat juga kepada komunitas-komunitas lain untuk memperkenalkan komunitasnya, kegiatannya dan seperti apa sih gitu. Komunitas yang dirangkul Komunis beragam jenisnya. Ada komunitas film untuk membedah naskah film Harry Potter,
komunitas musik Ruang Raya untuk penulisan lirik, komunitas parkur sulap, pantomim, dan beatbox juga hadir untuk mengisi acara Komunlis. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan komunitas-komunitas ini pada halayak ramai. Anita menambahkan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh Komunlis awalnya menggunakan dana pribadi anggota. Namun seiring berjalannya waktu, dana diberi oleh instansi atau sponsor. Ada juga pihak-pihak yang memberikan sponsor berupa tempat, uang, maupun konsumsi saja. Komunlis kini memiliki 15 anggota tetap, namun komunitas ini juga memiliki akun media sosial yang bisa menjadi salah satu platform keanggotaan. Seperti Facebook yang sudah memiliki 200 pengikut dan Instagram memiliki 524 pengikut. Sedangkan YouTube masih menggunakan kanal pribadi milik Steby. Range usia keanggotanya juga luas karena memang tidak ada batas usia. Di penghujung perbincangan, para anggota Komunlis memaparkan harapannya. Hari Setiawan menyampaikan harapan agar Komunlis bisa berkembang lebih baik lagi, banyak peminat dari generasi muda, dan banyak penulis Probolinggo yang bisa go internasional. Anita berharap pandemi cepat berakhir agar mereka bisa kembali mengadakan kegiatan offline seperti bedah buku dan lain-lain. Sedangkan Wahyudi juga berharap agar dapat berkarya untuk pribadi dan kota kelahiran, serta tetap bisa berpikir kreatif meskipun dalam keadaan pandemi. Untuk harapan Komunlis ke depannya, ya kami berharap kita juga lebih berkembang lagi, kemudian banyak generasi-generasi muda ya, itu minatnya di-up lagi untuk minat literasinya, kemudian juga muncul penulis-penulis dari kota Probolinggo yang go internasional, go nasional ya, karena di sini cuman masih Kak Steby aja ya yang masih ini ya, maksudnya yang kota Probolinggo, dari kota Probolinggo yang mencuat gitu ya. Jadi harapannya ada Steby yang lainnya yang bisa membawa nama baik kota Probolinggo. Untuk Anita, harapannya? Untuk masa-masa seperti ini sangat merindukan untuk bisa kembali aktif ya. Kan banyak kegiatan yang secara formal kan sudah diizinkan dengan protokol yang ketat ya. Merindukan untuk ada acara mungkin bedah buku lagi. Ya, kalau kemarin udah by YouTube, live IG atau Zoom, mungkin bisa mulai diinisiasi untuk yang tatap muka dengan segala keterbatasan. Dan selama pandemi pun kegiatan literasi atau hobi-hobi yang berhubungan dengan literasi dan nulis bisa dikembangkan secara tatap muka. Sekarang juga bisa semakin menyemangati yang baru-baru berminat. Kalau harapannya sih saya di Probolinggo untuk Komunlis ini kembali menghadirkan atmosfer berkarya, atmosfer berkegiatan kayak gitu, sehingga tumbuh pemuda-pemuda yang kreatif, pemuda-pemuda yang peduli terhadap tanah kelahirannya, pemuda-pemuda yang kedepannya ini mampu secara pribadi juga ya berkarya untuk diri pribadi dan juga untuk tanah kelahiran ini dari kegiatan-kegiatan Komunlis, yaitu untuk membentuk atmosfer itu ataupun suasana kreatif lah di kota Probolinggo. Laporan Salsa, Brian, Tata, dan Ayu, Tada Today TV.